merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami hormati dan kami banggakan pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak-bapak anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang diwakili oleh Bapak Kapolsek dan Pak Ramil, Bapak Direktur PDHL Kabupaten Kota yang selama ini support kami luar biasa, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang tidak bisa sebutkan satu persatu, adik-adik para peserta audisi dan para duta-duta lingkungan angkatan 2016 sampai 2021 yang hadir pada saat ini, terima kasih banyak kami muliakan. Singkatnya hadirin yang berbahagia, Ibu Gubernur, Wakil Gubernur yang hormati, kami sudah 7 tahun bermimpi dari pimpinan kami di provinsi bisa hadir, dan alhamdulillah mimpi kami terwujud dengan hadirnya Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga menjadi ibu dari para duta-duta lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang rata-rata dan semuanya adalah perempuan. Tidak ada duta laki yang kami audisi, tapi seluruhnya dari semua angkatan 2016 sampai 2022 sekarang seluruhnya adalah generasi milenial kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu Wakil Gubernur yang saya hormati dan para hadirin saya hormati pula, ini adalah audisi yang ke-7 kali yang 7 tahun sejak 2016. Tahun ini pesertanya 72 orang Agung, tahun kemarin 93. Tahun ini kita undang online, tidak ada offline. Sekiranya kalau pakai offline saya pikir mungkin di atas 100-an. Atau juga itu akan membuat kami agak kesulitan terhadap lokasi dan tempat untuk audisi. Alhamdulillah sebenarnya pada sebelumnya kami akan laksanakan di Geraha Praja lalu, cuman waktu itu informasinya Geraha Prajanya itu pelapornya sehingga kami alihkan ke ballroom tempat ini, dan alhamdulillah kami dikasih izin oleh Bapak Bupati untuk menggunakan tempat ini. Ibu Wakil Gubernur yang kami hormati dan para peserta audisi serta tamu undangan yang saya hormati pula, audisi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan atau salah satu program kegiatan yang digagas oleh Persatuan Wartawan Kabupaten Nusa. Kami hanya bisa menulis, tidak bisa hanya bisa memberi coretan warna dengan hitam putih dengan tulisan-tulisan kami, tapi kami juga memiliki kepedulian terhadap kondisi lingkungan kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan sampai saat ini sudah 50% dari sumber mata air kita sudah tergerus, dan kita tidak bisa bayangkan lagi dalam 10-15 tahun seluruh mata air kita habis. Karena itu kami merasa terpanggil untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan penghijauan, gerakan urbanisasi dengan perbaikan ekosistem yang ada, baik yang ada di wilayah penyangga mata air maupun di wilayah non penyangga mata air. Kegiatan greenfield, kegiatan penghijauan kami lakukan setiap tahun, dan hampir dalam 1 bulan kami melaksanakan 1-2 kali. Hanya saja memang Ibu Wakil Gubernur, kami memang agak kesulitan terhadap pembiayaan yang dilakukan kegiatan penghijauan. Kami sudah berusaha mencoba mencari terobosan komunikasi melalui Dinas Lingkungan Kabupaten maupun Provinsi, namun nihil sampai saat ini. Kami berharap baik kehadiran Ibu Wakil Gubernur sekarang, kami memiliki cerca harapan bahwa duta-duta lingkungan untuk kegiatan bisnis selanjutnya akan mendapat respon yang luar biasa. Kami sudah berdiskusi dengan Bapak Wakil Ketua DPRD selaku merupakan fungsi budgeting di dalam suatu proses pembangunan di Provinsi NTB ini. Dan beliau sudah respon, alhamdulillah. Mudah-mudahan di tahun depan kita mungkin akan ada hal-hal yang positif yang kita dapatkan untuk audisi selanjutnya. Ibu Wakil Gubernur yang saya hormati,
Kegiatan ini sebenarnya kami lakukan biasanya di lokasi, tapi karena sejak COVID beberapa tahun lalu kami melakukan audisi di tempat di kabupaten. Biasanya kami lakukan grand finalnya di lokasi penyangga mata air, di mana tempat kita melakukan kegiatan penjual. Mereka anak-anak ini diinapkan satu malam di situ untuk mereka lebih mawas diri, lebih hubungan emosional dengan lingkungan juga dengan masyarakat akan lebih kuat, sehingga kami menginapkan mereka satu malam jauh dari orang tua, jauh dari sanak keluarga, untuk sama-sama kita lakukan gerakan-gerakan penghijauan keesokan harinya. Mereka adalah anak-anak yang mau peduli terhadap lingkungan kita. Mereka adalah anak generasi muda kita yang mau berkorban untuk kepentingan kita di masa mendatang, untuk anak-anak kita, cucu kita di masa akan datang. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa kegiatan ini memiliki dampak yang negatif bagi mereka sendiri, tapi mereka berpikir untuk dampak-dampak yang positif. Hari ini mereka hadir meninggalkan waktu kuliahnya yang lalu selama 1 bulan untuk melakukan audisi. Mereka membuktikan bahwa mereka tidak akan pernah berpikir untuk tidak berbuat untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak. Hari ini kita buktikan bahwa adik-adik kita adalah adik-adik generasi menerus kaum milenial yang akan mampu menjadi agen perubahan kondisi lingkungan kita yang sedemikian sudah amat rusak. Ibu Wakil Gubernur, kami berharap nanti Ibu Wakil Gubernur bersama Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta dengan dari pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pembina dari kami, karena kami sudah rapat kemarin untuk menentukan, untuk menunjuk, untuk berharap memohon Ibu Gubernur, Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur serta pimpinan DPRD kita Bapak Parinduan untuk menjadi pembina Dewan Hutan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami berikan aplaus dulu teman-teman untuk Bapak itu. Kemudian mungkin harapan-harapan kami Bu Abu, mudah-mudahan ke depan kami tidak hanya dianggap berjalan sendiri, tidak diiring sekali oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah lainnya. Mudah-mudahan ke depan kami ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat melalui perubahan mindset yang dilakukan oleh adik-adik kita yang dilakukan sebagai motor perubahan di masyarakat. Ke depan kami ingin menitipkan salam pada Bapak Gubernur. Mudah-mudahan kami sehati dengan beliau, dengan Ibu Babu. Kebetulan hari ini juga beliau tidak bisa hadir, sudah menyampaikan WA lewat saya, tidak beliau hadir, dan Ibu Gubernur menggantikan beliau, dan kami ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Gubernur sehat selalu hari ini di acaranya yang sedang dilaksanakan hari ini. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, hadir bersama kita Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Novan Parinduan. Kemudian juga tentunya yang saya banggakan juga Dewan Pembina dari Duta Lingkungan kita, para Laundry. Juga saya hadir di sini bersama Kadis LHK, ya ini Kadis LHK-nya, juga sama PLT dari Kadis Kominfo, ya. Bapak Ibu semua yang hadir, undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan anak-anakku semua yang di lingkungan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ya saya berbahagia ya bisa hadir di sini dalam kesempatan ini, karena memang awalnya saya tidak bisa hadir karena ada jadwal memang di hari di jam yang sama, tapi saya minta ke protokol untuk dipindahkan jadwalnya yang jam 10
ke siang nanti, dan alhamdulillah bisa di reschedule sehingga saya bisa hadir di sini. Karena memang saya sangat ingin, waktu saya menerima beberapa dari kalian audiensi, saya pernah menerima ya waktu itu. Iya. Iya kan? Ya, menerima di kediaman, saya memang berniat untuk hadir karena saya melihat generasi muda ini menjadi bagian yang sangat-sangat penting di dalam memperjuangkan lingkungan. Jadi kalau kita bicara lingkungan ini hal yang tidak main-main. Kita tanya, NTB ini indah tidak? Indah. NTB ini surga dunia. Tidak semua daerah seperti tempat kita. Coba kalau kalian pernah ke Arab sana, kayak gimana gersangnya itu Arab ya. Kalian pernah ke Amerika, gimana rasanya kalau musim salju di sana? Jangan dipikir enak-enak aja itu di luar negeri, ya. Di Arab itu panasnya seperti apa? Kalau ke Eropa, ke Amerika di musim salju seperti apa? Kita di Indonesia sepanjang tahun kita bisa tidur nyenyak, hidup tenang dengan cuaca yang ada di sini. Panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin. Setiap saat apapun bisa tumbuh subur. Tinggal kita tanam saja sudah tumbuh. Bahkan tempat kita menanam pun bisa dibilang tidak terbatas dibanding dengan negara-negara maju yang sangat terbatas lahannya. Luar biasa. Jadi ini kita masih hidup sudah menikmati surga. Sekarang pertanyaannya, kita bersyukur tidak dengan ini semua? Tentunya kita wajib bersyukur. Karena kalau tidak, ingat loh, ya. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kamu atas apa yang aku berikan, aku tambahkan. Tapi kalau kamu kufur, siksaku teramat pedih. Termasuk ini, lingkungan ini, tempat ini yang luar biasa indah, luar biasa subur, udaranya luar biasa. Makanya jangan heran kalau banyak orang dari luar negeri itu pengen tinggal di Indonesia. Kalau sudah datang ke Indonesia pengen masa tuanya di sini. Karena ini surga. Kemudian kita abai saja terus dengan lingkungan. Mau jadi apa kita? Mau jadi seperti apa nasib anak cucu kita nanti? Karena sadar atau tidak sadar, kalau kita tidak peduli sama lingkungan, tempat kita ini akan rusak. Karena namanya kita manusia, kan terus-menerus memanfaatkan sumber daya alam. Yang ada kita mengambil manfaatnya terus, tanpa berpikir bagaimana memeliharanya, bagaimana menjaganya, agar dia tetap baik, semakin baik kualitasnya, sehingga nanti anak cucu kita siapapun mau hidup 50 tahun lagi di Indonesia, dia tetap hidup nyaman, dia tetap hidup tentram dengan kondisi yang bisa kita rasakan sekarang, bahkan kalau bisa lebih baik daripada sekarang. Udaranya lebih baik, kesuburannya lebih baik. Apalagi isu lingkungan itu sudah menjadi isu dunia. Sudah dipaksa kita untuk berpikir bagaimana pembangunan itu semuanya berorientasi renewable energy, energi terbarukan. Kedepan sudah nggak boleh lagi orang menggunakan fosil untuk bahan bakarnya jangka panjang. Kita sudah dipaksa bagaimana caranya untuk mengurangi emisi gas kaca yang sekarang sudah sangat parah. Kenapa bisa terjadi gas kaca? Ya karena sinar matahari yang jatuh ke bumi itu kan sebagian diserap oleh bumi, sebagian lagi harusnya balik ke atas. Tetapi karena ada gas kaca di atmosfer kita, ada metan, ada karbon, dan berbagai gas kaca itu. Jadi sinar matahari yang mantul lagi itu balik lagi ke bumi. Maka terjadilah pemanasan global. Maka terjadilah kemudian di kutub itu esnya mencair.
maka terjadilah kemudian pulau itu tenggelam, ya, sedikit demi sedikit, ya, karena es mencair, udara begitu panas, ya, sehingga ekosistem kita langsung berubah, mempengaruhi kehidupan kita, mau tidak mau, ya, akhirnya ya musim panas, musim dingin, kita nggak tahu kapan musim panas, kapan musim hujan, sudah semau gue sudah ini, karena ya sudah tidak stabil. Itulah kenapa kemudian gerakan dunia kita harus mengurangi emisi gas kaca, mengurangi metan, mengurangi karbon. Apa yang kita lakukan untuk mengurangi itu semua? Ya apa yang kita lakukan di NTB sekarang ini, yang namanya NTB bersih, NTB hijau dan renewable energy itu. Karena gas kaca itu datangnya dari karbon. Kenapa kita harus menanam dan menanam? Kita tahu yang namanya tumbuhan dia di dalam bernapas butuh apa? Karbon dioksida. Kalau kita manusia bernapas butuh oksigen. Yang kita keluarkan karbon dioksida. Jadi yang kita keluarkan dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang kita butuhkan dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi semakin subur, semakin hijau, semakin banyak tumbuhan, semakin bersih udara di sekitarnya, semakin sehat. Itulah kenapa kemudian di pinggir jalan juga ditanemin pohon. Supaya apa? Supaya menyerap karbon dioksida dari kendaraan yang lalu lalang. Nah, kendaraannya sekarang step by step juga harus berubah ke depan menjadi kendaraan listrik, tidak menghasilkan karbon, ya, tidak menghasilkan karbon dioksida, jadi bersih dari kendaraan tersebut. Kalau di Eropa, di Amerika udah banyak beralih ke kendaraan listrik. Kemudian sampah ini bahaya juga. Sampah itu menghasilkan metan. Kalau misalnya organik dan anorganik campur, itulah kenapa kita harus pilah sampah. Kunci daripada kita mengelola sampah adalah pilah sampah. Mulai dari sumber sampah, mulai dari rumah, mulai dari kantor, mulai dari pasar, mulai dari restoran, mulai dari hotel, mulai dari mana saja penghasil sampah harus dipilah. Itu idealnya. Karena apa? Kalau kita pilah sampah, potensi penyakit hilang, potensi bau hilang. Karena kan sebenarnya yang menyebabkan sampah itu bau adalah sampah organiknya. Kalau sampah anorganik kayak plastik, beling, besi, segala macam kering, dibiarin sebulan juga nggak akan bau. Tinggal dijemput sama bank sampah, dijual di pabrik daur ulang atau pabrik hilirisasi oleh bank sampah. Itulah kenapa kita dorong pembentukan bank sampah sebanyak-banyaknya, supaya semakin dekat bank sampah itu dengan masyarakat. Kalau organik dibiarkan, ditumpuk seperti di Kebon Kongo, itu Kebon Kongo kan udah terlanjur dipindah ke provinsi dalam kondisi yang sudah sangat parah, ya, sudah sangat parah, udah stockpile-nya udah sangat tinggi, space-nya sangat terbatas. Itu anggaran provinsi untuk LHK habis untuk Kebon Kongo saja. Itulah akibatnya kalau kita tidak berpikir lingkungan dari awal. Yang terjadi adalah sudah terlanjur stockpile. Menghasilkan apa itu stockpile? Menghasilkan gas yang namanya metan. Kalau itu itu sama dengan racun. Kalau kita biarkan itu terus konsentrasinya tinggi,
Makanya gasnya di kebun komo itu dialirkan pakai pipa supaya bisa jadi apa? Bahan bakar. Bisa jadi buat masak, buat nyalain lampu segala macam. Itu dari gas tersebut. Idealnya yang namanya stockpile itu dia tidak boleh bercampur dengan organik. Yang masa depan kebun komo itu adalah nantinya menjadi tempat pengelolaan sampah, bukan tempat penumpukan sampah. Makanya sekarang peraturannya di kebun komo itu kita paksa, ya, Mataram dan Lobak tidak boleh mengirim sampah yang tidak terpilah. Ya harus dipaksa, karena paksanya juga nggak bisa. Ya kita tahu ini bukan hal mudah, tetapi kalau kita mau serius bicara tentang lingkungan, seharusnya bisa. Sekarang ke kebun komo udah nggak boleh lagi nyampur organik dan anorganik, bisa. Tapi beban kita udah luar biasa, berat di situ. Sudah kalau kurang-kurang ini bencana yang terjadi. Itulah karena kita tidak berpikir dari awal. Jadi sudah terjadi. Kalau yang namanya sudah terjadi itu buat mengendalikan itu saja butuh berapa miliar per tahun. Kalau kita punya desain bagus dari awal, yang mana menjadi masa depan kebun komo nanti, kita harapkan di situ yang ada pabrik-pabrik pengelolaan, pabrik-pabrik pengolahan. Insya Allah pada tahun ini, akhir tahun ini akan dibangun namanya pabrik RDF untuk mengolah sampah itu menjadi bahan bakar untuk jeranjang. Ya, oke. Itu akhir tahun ini ya, Pak Kadis ya. Akhir tahun ini mulainya. Iya, 120 ton. Bulan apa? Bulan Februari awal tahun depan ya. Wah, mundur lagi. Awalnya itulah karena pandemi, refocusing orang mundur lagi. Itu kita itu bukan APBD provinsi, APBD. Ya, karena kita audiensi ke kementerian, kita paparkan program-program kita, turunlah program itu ke NTB. Ada RDF di situ. Kemudian untuk organik bagaimana? Organik ada namanya black soldier fly atau BSF, lalat hitam. Yang mana dengan lalat hitam ini sampah organik itu bisa menghasilkan apa? Pelet, ya. Maggot, ya, maggot nanti bisa dibuat menjadi pelet, maggot dan pupuk organik. Jadi dari sampah organik menghasilkan maggot dan pupuk organik. Maggot ini untuk apa? Untuk pakan ikan, pakan ayam, bebek, pakan ternak, ya. Bisa digunakan pakan ternak. Bahkan kalau dia bisa dijadikan sudah tepung, itu tepung maggot itu bisa diekspor. Itulah yang sedang kita perjuangkan sekarang. Nah, pabrik maggot, tempat pengelolaan sampah organik itu ada di Lingsar, di Narmada yang punya provinsi. Tapi sekarang sudah banyak pribadi-pribadi yang mengolah sampah organik, menghasilkan pakan ternak dan pupuk organik. Bahkan Mataram, kota Mataram, alhamdulillah itu sekarang sudah punya maggot center, ya, pusat maggot. Karena itu solusi yang luar biasa untuk sampah organik berskala besar. Tapi kalau sampah rumah tangga, sebisa mungkin sampah organik rumah tangga itu selesai di rumah tangga tersebut, jangan sampai keluar. Bagaimana caranya? Saya di rumah, di pendopo, di tempat rumah dinas dan tempat yang saya tinggali tidak punya sampah organik. Apa yang saya lakukan? Ya, sampah organiknya itu dibuat, dicacah menjadi pokoknya ini tidak besar-besar ya, kecil-kecil. Taruh aja di bawah pot, di bawah tanah-tanah. Pokoknya kita taruh di bawah tanah. Udah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Seberapa sih sampah organik kita sehari dalam satu rumah tangga? Dan itu bisa, dan itu luar biasa menyuburkan. Saya punya tanaman pohon rambutan, lama kering
kecil-kecil tanamannya, apa namanya, pohonnya kayaknya nggak kurang berkembang baik. Nah, saya taruh itu di bawah pohon rambutan itu. Terus saya taruh sampah di situ. Alhamdulillah perkembangannya menjadi jauh lebih baik. Itu yang praktis, yang gampang, yang nggak butuh biaya, nggak butuh mesti kita harus beli apa. Ya udah masukin aja ke ini, atau pakai komposter bag. Komposter bag juga sudah diedukasi, ada di aplikasi Lestari. Ya, jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat itu punya aplikasi. Nanti anak-anak tuh kalau download ya, download aplikasi namanya Lestari. Kalian di situ bisa dapatkan semua informasi tentang pengelolaan sampah di NTB. Di aplikasi Lestari itu, semuanya kalian bisa dapatkan. Apa itu bank sampah dan seterusnya, BSF apa dan seterusnya, RDF apa, terus dan lain-lain. Ya. Nah, jadinya yang keluar dari rumah tangga apa? Ya, tinggal anorganik yang kering-kering. Jadi udah, kalau ada bank sampah tinggal jemput, malah bank sampah yang harus jemput. Atau misalnya kalinya atau kadus koordinasi, nanti tinggal berhubungan sama bank sampah, itu idealnya. Sehingga kalau sudah terpisah organik dan anorganik, gak akan ada bau, gak akan ada gas metan, gak akan ada penyakit, lalat, segala macam. Selama ini kan sampah yang buat jijik itu. Karena apa? Sampah organik. Maka tentunya Umi sangat berharap kalian duta lingkungan ini lebih masif itu dari sisi edukasinya ke masyarakat. Karena sebenarnya masalah lingkungan ini adalah masalah partisipasi. Mau sebesar apapun semangatnya, contoh misalnya Pemprov, kan kadang orang ini ngapain sih Pemprov tuh ngurusin sampah? Kan sampah rumah tangga itu urusannya kabupaten kota. Iya, sampah rumah tangga urusan kabupaten kota. Tapi kalau kita nggak gagas, kita nggak rajin, kita nggak semangat, kita nggak ini, kapan kita mau bergerak di dalam lingkungan ini? Walaupun itu bukan tupoksi kami loh dari Pemprov. Bicara sampah rumah tangga adalah tanggung jawab kabupaten kota. Pure itu, 100% tanggung jawab kabupaten kota. Tugas kami adalah meyakinkan jalan, kemudian sungai, ya, kemudian hutan, kemudian pantai. Tetapi kita harus bekerja bersama, bergerak bersama. Maka dari itu semua harus bergerak, semua harus bergerak, termasuk kalian, anak-anakku. Apalagi di sini, ini menyasar perempuan semua ya. Iya, luar biasa. Ya, karena kita tahu lah, pasti kalau lebih detail, yang lebih rajin biasanya ya, gitu. Jadi luar biasa kalau kalian bisa bantu kita dari sisi edukasi melalui HP kalian, melalui sekarang itu zaman digitalisasi. Apa-apa status, apa-apa posting, apa-apa itu tergantung bagaimana kita bisa mengemasnya secara online. Jadi ini sangat-sangat strategis. Kalau apalagi ini sudah berlangsung selama 7 tahun. 7 tahun. Dan kita harus pelihara ini dan terus lebih masif lagi, lebih tajam lagi sehingga keberadaan kalian itu bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Karena kita harapkan terus terang segmen kalian ini adalah segmen anak muda. Ya. Karena memang edukasi itu paling pas kalau dia satu generasi. Gitu. Jadi sekalian harus masuk ke segmen anak muda karena itu yang sekarang kita butuhkan dan itu yang persentasenya paling banyak di NTB ini. Dan memang itu yang harus disasar untuk edukasi ini. Karena kalianlah masa depan kita. Kalau kalian anak-anak muda sudah teredukasi tentang lingkungan, maka kalian di dalam menjalani kehidupan ke depan ini sudah mindsetnya itu mindset lingkungan. Dan kalian harus tahu, orang yang tidak bermindset lingkungan gak laku di masa depan. Gak laku. Negara dia akan prestis kalau dia berorientasi lingkungan.
Bahkan apapun sekarang dihargai dengan berapa karbon yang dia lepaskan, berapa presentase emisi gas kaca yang dia bisa redam. Itu harga suatu negara. Kalau Indonesia kata Pak Jokowi ingin 2060 net zero emission atau bebas daripada emisi gas kaca 2060, NTB 2050. Dan anak-anakku semua, apa yang kita lakukan sangat diapresiasi dunia. Pada saat saya presentasi di Glasgow, pada saat COP26, untuk bicara tentang bagaimana kita meredam emisi gas kaca, saya presentasikan net zero emission 2050 untuk NTB. Apa yang sudah kita lakukan? Saya presentasikan tentang NTB bersihnya, saya presentasi tentang NTB hijaunya, dan target renewable energinya. Dan itu mereka sangat apresiasi. Dan kita tidak boleh mundur. Seperti apapun respon orang saat ini, itu adalah tantangan. Kadang-kadang saya suka diri sendiri. Kalau orang lihat sampah, pasti orang teriak pemerintah. Lihat sampah di pinggir jalan, pasti ini bupatinya mana, ini gubernurnya mana. Lihat sampah, padahal itu di depan rumahnya, di depan kampungnya, di depan lingkungannya. Kan harusnya bisa lah gotong royong. Kalau misalnya ada sampah, kita gotong royong di kampung, kita bersihin ini. Ada sampah entah di mana, teriak, ini wabuk mana sih? Biasanya ini Romi ini yang paling ribut kalau masalah sampah. Jadi setiap ada sampah di NTB ini pasti ingat saya, itu saya antara sedih dan senang ya. Jadi saya senangnya apa? Sekarang sudah berubah. Kalau dulu orang di NTB kalau ada sampah di depan hidungnya dia nggak peduli. Ya udah sampah aja situ ini dibiarin, bau aja udah dinikmati aja, dihirup itu bau. Tapi sekarang ada sampah, banyak orang teriak. LSM apa, dan saya happy. Walaupun kadang-kadang gerundel juga ya. Saya bilang sama Kadis, nih mau jadi Kadis LHK harus siap mental. Ya, pendampingan sama saya harus siap mental. Kenapa? Ya karena memang kita mesti harus kerja keras dan kerjanya memang kadang-kadang agak beda sedikit frekuensinya sama tempat-tempat lain. Karena memang orangnya juga terbatas, pekerjaannya juga sangat terkabruk, dan menghadapi orang yang sebagian besar gak peduli sama apa yang kita kerjakan. Tetapi satu yang membuat saya senang sekarang, masyarakat NTB sudah gerah sama sampah. Jadi isinya NTB Care itu dari pertama kali NTB Care launching di 2018 sampai sekarang, isu sampah itu tidak pernah berkurang isunya ya. Jadi saya malah senang, semakin banyak yang laporin semakin senang saya. Oh berarti dia gerah nih, saya bisa ngomong dong sama bupatinya, saya bisa ngomong sama kabupaten kotanya, saya bisa koordinasi segala macam. Gak apa-apa, itu proses. Tetapi yang terpenting dari itu adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk memiliki kepedulian yang sama. Nggak bisa masalah sampah serahin ke pemerintah. Mau berapa anggarannya? Ngurusin kebun komo yang seperti itu aja berapa miliar setiap tahun. Dan anggaran LHK itu apalagi dengan rekomendasi habis-habis untuk itu saja. Ya memang konsekuensi mau gimana? Mau nggak diurus bencana yang terjadi? Nggak mungkin. Ibarat kita sudah terjebak harus ngurusin sesuatu yang nggak bisa kita lepas dari urusan itu. Yang bisa hanya bagaimana memperbaikinya. Dan saya ingatkan, kos atau anggaran untuk lingkungan itu luar biasa besar. Kalau kita mau concern sama lingkungan. Di negara maju, anggarannya di atas 10% untuk lingkungan. Kita baru aja ya, tapi memang kondisi kita juga susah. Tetapi kadang-kadang karena kita kurang peduli juga, anggaran lingkungan sedikit aja ribut. Anggaran lingkungan sedikit ini ribut. Ada anggaran di NTB untuk lingkungan bisa dibilang nothing.
Saya bisa bergerak terus terang adalah karena NGO. Saya bisa bergerak adalah karena pegiat-pegiat. Saya bisa bergerak adalah karena banyak orang yang juga mau peduli dengan lingkungan. Walaupun gerakannya ya semaksimal kita, private sector. Kayak pabrik datang itu di APBN, perusahaan, bukan APBD. Ya, karena itu yang bisa kita lakukan. Saya selalu bilang, jangan pernah menyerah dengan anggaran yang tidak ada apa-apanya ini. Jangan kan gitu, untuk jagain hutan aja anggarannya dipangkas. Ya semua anggaran kepangkas. Oh gimana, kita mau gaya-gaya NTB bersih, NTB hijau, anggarannya tidak ada. Tapi kita tidak menyerah. Jadi kita gandeng stakeholder, bisa mungkin ngamen kita kemana-mana untuk bisa dapat perhatian supaya bisa dibantu. Seperti itu. Tapi jangan pernah menyesal memperjuangkan lingkungan anak-anak. Manusia tidak apresiasi tidak apa-apa, tapi ada Allah yang Maha Tahu bahwa apa yang kita lakukan sekarang. Saya jadi wagub 5 tahun, belum tentu pilih juga besok. Selesai September 2023 selesai saya. Paling tidak 5 tahunnya saya di sini ada sesuatu yang saya berdoa semoga nanti setelah saya itu dilanjutkan program lingkungan. Ya, kalau masalah lanjutan itu kan tergantung masyarakat NTB. Kalau masyarakat NTB pilih ya lanjutkan. Kalau enggak ya mau bilang apa, kan Allah juga yang punya takdir. Tetapi paling tidak saya punya waktu 5 tahun adalah sesuatu yang saya untuk lingkungan ini. Karena ini terlalu berharga untuk kita sia-siakan. Terlalu berharga untuk kita pandang sebelah mata. Sementara kita rakus cuma mengambil gimana dapat rezeki, gimana kita melakukan mengambil kekayaan alam, semua apa untuk kita, kesejahteraan kita. Tapi kita tidak pernah berpikir apa yang saya bisa kasih untuk bumi ini. Bagaimana caranya supaya udara yang kita hirup ini bisa kualitasnya begini terus? Bagaimana caranya supaya di udaranya tidak ada gas-gas beracun untuk anak cucu kita? Bagaimana caranya supaya alam ini tetap indah, hijau? Apalagi kalau kita ingat NTB ini super priority tourism destination. Destinasi super prioritas di Indonesia, dan itu adanya di sini di Mandalika dan NTB secara keseluruhan. Karena mau bilang apa? Kita mau cari tempat indah di NTB, kita nggak tahu milihnya, semuanya indah. Mau lihat Lombok Tengah indahnya kayak gitu, Lombok Barat kurang apa indahnya, daerah Sekotong, daerah Senggigi, daerah luar biasa KLU dengan gilinya, Lombok Timur dengan gilinya, dengan Rinjani. Rinjani itu cagar biosfer dunia sama global geopark. 2 predikatnya, global geopark dan cagar biosfer dunia. Enggak banyak gunung di Indonesia dan dunia ini dapat predikat seperti Rinjani. Tapi jangan main-main, itu setiap 4 tahun di audit. Kalau 4 tahun nggak bisa maintain, diambil itu predikat itu. Kemarin alhamdulillah kita lolos. Setelah dievaluasi, akhirnya lolos Rinjani dan diapresiasi. Ini adalah berkat kalian semua, orang-orang yang peduli pada lingkungan. Dan kita harus cari teman sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya supaya orang semakin banyak mau peduli pada lingkungan, semakin banyak prihatin dengan keadaan bumi ini. Nggak boleh sekarang di NTB ini main babat-babat hutan sembarangan. Nggak ada urusan masuk penjara. Mau dia laki, perempuan, mau dia siapa, penjara. Ininya nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh orang tanam jagung di posisi yang tidak boleh tanam jagung. Tempat hutan yang miring tanam jagung longsor habis. Dan itu kita rasakan kok. Nggak boleh. Jadi jangan main-main gitu. Kita kalau atas dasar kesejahteraan kita boleh lakukan apapun. Kita dapat makan ini bukan dengan merusak lingkungan caranya.
merusak lingkungan itu temporary, sebentar kita dapat makan, habis itu kita dapat musibah. Boleh kita dapat penghasilan itu kalau ini lebih mahal, lebih banyak dapat kita apa, iya, tapi setelah itu banjir bandang, Ancol triliunan habis. Terus habis itu kita saling salahkan. Lagi-lagi ya salah lagi pemerintah, lagi salah ya, pokoknya saling salahkan, kita sibuk saling salahkan. Tetapi kita tidak mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita, dari ekosistem yang ada di sekitar kita, untuk bagaimana kita fight. Banyak kok kita bisa tanam tanaman-tanaman yang tidak merusak lingkungan, yang akarnya bisa menyerap air, bisa menjaga kestabilan tanah sehingga tidak terjadi longsor dan lain sebagainya. Banyak dan menghasilkan uang juga, asal mau sabar, asal mau tekun, asal mau sungguh-sungguh. Banyak, dan secara ekonomi tidak kalah juga banyak. Tapi kan kita suka shortcut, mau pintas saja, jalan pintas, yang penting uang dapat cepat. Itu terus kita benahi, terus kita mulai. Saya udah bilang sama Kadis Pertanian, saya tidak bolehkan ya ada apa namanya produksi apa tuh yang jagung, penggilingan jagung itu yang tidak menghitung kapasitas lahan. Jangan sampai nanti semua, karena ini sudah ada penggilingannya, ini semua boleh ditanam. Ini pokoknya yang penting, ini kan butuh makan nih, penggilingan, ya kan, butuh makan. Jadi udah misalnya udah bikin penggilingan, butuh makan, pokoknya karena ini penggilingan butuh makan, kita nanam jagung di mana aja, yang penting jadi jagung. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau sampai saja itu ini jarak. Jadi jangan main-main. Jadi kita harus taat azas untuk menjaga. Itu wujud sayang kita sama anak cucu kita, wujud sayang kita sama nenek ini, ya. Wujud sayang kita agar kita tidak bencana besar di masa yang akan datang. Walaupun sekarang juga kita bencana bolak-balik. Lihat aja tuh kalau musim hujan di daerah Bima mau banjir mereka. Ya mau bikin mana? Pungutannya dipakai dibabat. Ya. Tapi kan kita tidak boleh menyerah. Yang penting adalah apa yang kita lakukan ke depan untuk memperbaikinya. Kita tidak boleh mundur, tidak boleh sibuk saling menyalahkan. Ini bukan salah kita semua. Karena ketidakpedulian kita pada lingkungan. Nah, maka dari itu, mari kita berjuang untuk lingkungan, anak-anakku, dan kalian luar biasa sudah tertarik ikut duta lingkungan, itu pun luar biasa. Kalian keren, kalian hebat. Anak-anak yang peduli pada lingkungan itulah anak-anak masa depan. Karena kalian gak laku masa depan. Mau jadi apapun, kalian mau jadi dokter, mau jadi engineer, mau jadi apa saja. Tapi kalau gak peduli lingkungan, tidak paham renewable energy, tidak paham pengelolaan sampah, tidak paham gimana menjaga lingkungan, kualitas kalian gak ada. Tapi kalau kalian paham, itulah kenapa sekolah-sekolah, kalau yang sekolah-sekolah yang bagus itu dari TK dia diajarin gimana pilah sampah, gimana menghemat air, bagaimana harus meletakkan sampah pada tempatnya, ya. Kemudian bagaimana penghijauan dari TK udah diajar. Saya pernah kerja di satu perusahaan asing hampir 10 tahun. Saya merasakan betapa lingkungan itu bisa dibentuk. Wong di situ juga walaupun perusahaan asing karena beroperasinya di Indonesia, pekerja Indonesianya 90% lebih. Tapi lingkungan itu bersih, tidak ada sampah. Udaranya, padahal itu mining company ya. Udaranya bersih, lingkungannya bersih karena ada aturan yang diterapkan di situ. Yang mana kita sebagai orang yang kerja di situ itu punya tanggung jawab lingkungan. Jadi kalau misalnya kita ditemukan di tempat kerja kita ada sampah tidak pada tempatnya, itu harus potong. Pokoknya aturannya betul-betul strict sehingga anak-anak yang sekolah di sana, termasuk waktu anak saya kecil juga kan sekolah di sana,
itu ditanamkan betul, itu anak TK, SD apa udah ngerti itu di mana mesti buang sampah-sampah terpilah, apa begitu sayangnya sama pohon-pohon, bagaimana menanam, bagaimana melihara binatang, apa itu ditanamkan. Dan itu orang Indonesia semua, dan itu bisa. Itu yang membuat saya yakin kita bisa. Asal kita mau, asal mau peduli pada lingkungan ini. Sama saja, kita sama-sama makan pelecing, sama-sama makan kelor, sama-sama kita makan tahu tempe, sama saja. Tapi kita mau patuh juga, mau concern dan itu saja. Jadi selamat anak-anakku, semoga acara ini itu bisa memberikan support ya, energi yang besar terhadap program kita, dan saya sangat berharap kalian koordinasi yang baik ya dengan dinas LHK supaya adanya kalian itu bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak kalian, semakin bagaimana kalian bisa menularkan apa yang kalian dapatkan, kepedulian kalian pada lingkungan kalian, sehingga semakin banyak anak muda yang peduli pada lingkungan. Ya, selamat, terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini. Semoga bermanfaat untuk NTB dan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat atas sambutan. Dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhirlah acara pembukaan Festival Lingkungan Hidup tahun 2022. Acara selanjutnya. Untuk para peserta bisa berdiri, ya. Oke, semua zero waste ya, zero waste. Izin Ibu, kamera 1, 2, 3. Sekali lagi Bu, kamera 1, 2, 3. Salam lestari, salam lestari, salam. Izin Ibu, kamera 1, 2, 3. Sekali lagi Bu, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Gubernur Nusa Tenggara Barat. Mohon seluruh peserta dan tamu undangan bisa duduk kembali ke tempat karena kita akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya. Sinergi seluruh pihak. Pertama juga tentunya perhatian daripada anak-anak muda, karena itu memang sangat-sangat penting. Karena bicara sampah ini tanggung jawab semua orang, ya. Bukan tanggung jawab pemerintah. Ingat itu, kalau kita bicara sampah bukan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita bersama. Sehingga memang kita harus satu mindset bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Itu kita harus bagaimana caranya mendorong agar mulai pemilahan sampah dari rumah. Gitu. Kemudian bagaimana berhubungan sama bank sampah. Kemudian bagaimana sampah ini sampai ke hilirisasi, artinya pabrik-pabrik pengelolaan, baik untuk sampah organiknya dengan BSF dan cara-cara lain ya untuk membuat organik, dan anorganiknya ke daur ulang atau RDF atau yang lain-lainnya. Pokoknya dimanfaatkan kembali. Nah, itu goal kita. Dan NTB ini perjalanannya sudah cukup panjang dan sebenarnya progresnya luar biasa. Tetapi kalau kita bicara sampah tidak berarti kemudian dengan program Zero Waste tidak ada sampah sama sekali. Itu kan tergantung yang menghasilkan sampah, gitu kan? Sehingga memang kami mendorong 10 kabupaten kota, hari yuk sekarang itu kita sudah tidak bisa mundur lagi dari isu lingkungan ini, karena isu lingkungan ini sudah menjadi kewajiban seluruh dunia, gitu. Kayak net zero emission itu kan Pak Presiden sudah bilang 2060, nah, kita di NTB 2050. Nah, masalah sampah ini salah satu juga penyebab dari emisi gas kaca dengan menghasilkan metana itu, gitu. Sehingga ini yang harus kita sama-sama gotong royongkan bersama, karena sampah rumah tangga itu tanggung jawab daripada kabupaten kota. Kami dari provinsi pasti akan support, kita saling support satu sama lain. Yang terpenting kita sama satu mindset untuk menyelesaikan masalah sampah rumah tangga ini agar dia sampai ke hilirnya. Dia tidak sampai ada di pinggir jalan, di sungai, di laut, bukan tempatnya. Tempatnya adalah di pabrik,
pengolahan ya ke tempat-tempat yang bisa mengolah dia menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Dukungan apa yang akan diberikan khusus untuk kegiatan duta lingkungan ini? Ini kan pencetusnya Persatuan Wartawan Lombok Tengah, Ibu. Jadi mungkin ada dukungan apa nanti yang akan diberikan? Ya, nanti berkoordinasi dengan dinas LHK. Karena sebenarnya komunikasinya juga jalan selama 7 tahun. Yang jelas adik-adik ini kita sangat berharap mereka akan memberikan edukasi pada sebayanya, ya, secara masif. Ya, sedikit Bu. Oh ya. Izin 1, 2, 3.